Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek basis data dan praktikum kami mengenai database toko kosmetik. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu kelompok 4 yang diketuai oleh Nayu Dwi Tarisa Putri dengan anggota Kintan Rahmadini, Salsabila Larasati, Viola Meiriza, dan saya sendiri, Ratu Aprilia Larasati, sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 4 dari kelas SI Bilingual 3A dengan dosen pengampu Pak Bayu Wijaya Putra, Eskom Mkom. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa landasan teori proyek kami akan dipaparkan di bab 2, sedangkan lampiran query terdapat di bab 8. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang akan kami jelaskan pada presentasi di kesempatan kali ini. Yang pertama ada bab 1, deskripsi, bab 2, landasan teori, bab 3, normalisasi, bab 4, Entity Relationship Model atau ERM, bab 5, Entity Relationship Diagram atau ERD, bab 6, Detail Table, bab 7, Basis Data atau Database, bab 8, Query, bab 9, Uji Coba Query, dan yang terakhir, bab 10, Export dan Import Database. Baiklah, masuk ke bab 1 yang akan membahas mengenai deskripsi proyek kami. Bab 1 akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudari kami, Kintan Rahmadini. Kepada saudari Kintan Rahmadini, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pada bab 1 ini, saya akan membahas tentang deskripsi. Database adalah sekumpulan data yang sistematis dan disimpan di dalam suatu sistem yang dapat dimanipulasi menggunakan aplikasi Database Management System atau DBMS untuk menghasilkan suatu informasi. Dengan adanya DBMS, suatu instansi atau perusahaan dapat dipermudah dalam mengakses dan menyimpan data informasi yang ada di perusahaan. Selain itu, dengan menggunakan database, kegiatan operasional yang sedang terjadi dapat diawasi sehingga perusahaan dapat mengambil langkah yang tepat dan cepat jika terdapat suatu masalah. Adapun manfaat database bagi penggunanya antara lain, satu, kecepatan dan kemudahan. Artinya, sistem database memberikan kemampuan dalam seleksi data menjadi suatu kelompok yang terurut dengan cepat. Kedua, dalam multi-user. Artinya, database memberikan kemudahan akses bagi banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan. Ketiga, keamanan data. Artinya melalui instrumen password membuat data hanya bisa diakses kepada pihak yang diizinkan. Yang keempat, ada penghematan biaya perangkat yang artinya memiliki satu database terpusat sudah cukup bagi perusahaan besar yang membutuhkan pengumpulan data secara ringkas. Yang kelima, ada kontrol data terpusat yang artinya database tidak memerlukan server lebih dari satu dalam penggunaannya. Cukup satu server terpusat untuk menyimpan data sehingga data tersebut bisa diakses oleh banyak pengguna. Dan yang terakhir, mudah membuat aplikasi. Melalui kaitannya terhadap perusahaan, jika perusahaan membutuhkan aplikasi input data yang baru, programmer tidak perlu membuat ulang struktur database. Menggunakan struktur database yang dibuat sebelumnya sudah cukup untuk mengenali aplikasi input data yang baru. Proses penjualan dan pembelian kosmetik pada satu toko kosmetik merupakan salah satu hal yang penting dalam bisnis kosmetik. Dalam proyek ini, kami membuat database toko kosmetik dengan 6 tabel master, yaitu supplier, barang, detail barang, petugas, customer, dan diskon penjualan, serta terdapat 4 tabel transaksi, yaitu penjualan, pembelian, rincian penjualan, dan rincian pembelian. Di dalam entitas yang kami buat juga terdapat beberapa atribut. Baiklah, terima kasih kepada Kintan untuk penjelasannya. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab yang membahas landasan teori. Landasan teori ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudari kita, Viola Meiriza. Kepada Viola, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, pendahuluan. Di sini terdapat pengenalan tools untuk pengolahan database.
MySQL adalah open source database yang sangat populer digunakan di dunia. MySQL dapat dengan efektif membantu seseorang pengembang dalam mengembangkan aplikasi database dengan performansi yang tinggi. Untuk dapat mengelola database, diperlukan XM, yang mana dapat di-download secara gratis. Kedua, database language DDL dan DML. DDL merupakan kependekan dari Data Definition Language yang mempunyai fungsi utama untuk mendefinisikan data dalam database secara logika. Dan DML atau Data Manipulation Language merupakan perintah-perintah yang memungkinkan pengguna melakukan akses dan manipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. DML digunakan untuk memanipulasi database yang telah didefinisikan dengan DDL. Yang kedua, pengantar SQL. 1. Membuka database MySQL dengan command prompt. Pada command prompt, pengelolaan database hanya dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa SQL. Bahasa SQL atau Structured Query Language merupakan bahasa standar untuk database relasional. Lalu ada SQL Data Definition. Data Definition terdiri atas membangun, merubah struktur, atau meniadakan database atau tabel. Selanjutnya yang ketiga ada modifikasi database. 1. Null values. Suatu atribut dari tabel dapat diset agar dapat berisi nilai nol atau tidak. Kedua, insert. Insert digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam suatu tabel. Anda juga dapat memasukkan banyak data sekaligus ke dalam suatu tabel, memasukkan data dengan nilai nol dan memasukkan data untuk beberapa atribut saja. Dengan yang lain secara otomatis akan bernilai nol. Ketiga, update. Update digunakan untuk merubah data dari suatu tabel. Keempat, delete. Delete digunakan untuk menghapus data dari suatu tabel, sama seperti update. Query delete juga dilakukan berdasarkan atribut tertentu. Keempat, fungsi agregat. Pertama, average. Fungsi average adalah mencari rata-rata suatu nilai dari suatu atribut pada suatu tabel. Kedua, minimum. Fungsi minimum digunakan untuk mencari nilai paling kecil dari suatu atribut pada suatu tabel. Ketiga, maksimum. Fungsi maksimum digunakan untuk mencari nilai paling besar atau tinggi dari suatu atribut pada suatu tabel. Keempat, total. Fungsi total digunakan untuk mendapatkan jumlah total dari suatu atribut pada suatu tabel. Fungsi ini menggunakan sum pada query-nya. Kelima, count. Fungsi count digunakan untuk mendapatkan banyaknya data dari suatu tabel. Yang kelima, set operation. 1. Operation union. Operation union digunakan ketika mendapati kasus yang diperlukannya penggabungan dari dua tabel yang memiliki kesesuaian. 2. Operasi intersect. Operasi intersect digunakan ketika mendapati kasus yang diperlukannya irisan data dari dua tabel yang bersesuaian. Ketiga, operasi except. Operasi except adalah kebalikan dari intersect, di mana diperlukan tampilan data dari suatu tabel X yang tidak ada di tabel Y. Selanjutnya, ketujuh ada subquery bersarang. Di sini terdapat select, insert, update, dan juga delete. Kedelapan, join. Join terbagi menjadi 3, yaitu natural join, left join dan right join, serta inner join. Left join akan menampilkan semua record dari tabel sebelah kiri dan record dari tabel sebelah kanan yang cocok. Sedangkan right join adalah join yang serupa dengan left join. Hanya saja posisi tabel yang kanan akan ditampilkan semua recordnya, sedangkan tabel yang kiri hanya record yang bersesuaian saja. Inner join tidak mementingkan posisi tabel pada query dan fungsinya sama dengan causal where. Kesembilan ada view. Tujuan dari pembuatan view adalah untuk kenyamanan atau mempermudah penulisan query, untuk keamanan atau menyembunyikan beberapa kolom yang bersifat rahasia, atau dalam beberapa kasus bisa digunakan untuk mempercepat proses menampilkan data, terutama jika kita akan menjalankan query tersebut secara berulang. Selanjutnya ke-10 ada ordering, grouping, and having. Ordering memiliki fungsi yaitu digunakan untuk mengurutkan tampilan data berdasarkan atribut tertentu. Grouping artinya pengelompokan, di mana di sini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan atribut tertentu. Dan having digunakan untuk menggantikan where. Biasanya digunakan ketika harus dipasangkan dengan fungsi agregat.
Ke-11 ada fungsi dan prosedur. Fungsi pada MySQL memiliki fungsi untuk mengembalikan suatu nilai yang berbeda dengan prosedur. Sedangkan prosedur mirip dengan fungsi, di mana yang membedakannya adalah suatu prosedur tidak mengembalikan nilai. Ke-12 ada trigger. Trigger adalah kode prosedur yang secara otomatis tereksekusi sebagai respon terhadap event tertentu pada tabel atau view tertentu pada database. Trigger biasanya digunakan untuk menjaga integritas dari informasi pada database. Ke-13 ada ranking. Ranking adalah advanced aggregation function yang digunakan untuk memberikan indeks bagi nilai-nilai yang telah diurutkan. Ke-14 transaksi. Di sini terdapat merancang transaksi dengan ERD dan juga query untuk transaksi tersebut. Dan yang terakhir ada database terintegrasi. Database terintegrasi adalah konsep di mana merupakan penggabungan database atau penyatuan database yang dapat saling berhubungan satu sama lain. Keuntungan dari integrasi database adalah dengan berbagi data antara aplikasi, tidak lagi memerlukan lapisan tambahan layanan integrasi pada aplikasi. Demikian penjelasan mengenai tinjauan teori. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Viola Meriza atas penjelasannya mengenai landasan teori proyek kita kali ini. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab ketiga, yang membahas tentang normalisasi. Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut-atribut dari suatu relasi sehingga membentuk well-structured relation. Aturan-aturan normalisasi dinyatakan dalam istilah bentuk normal. Bentuk normal adalah suatu aturan yang dikenakan pada entity-entity dalam database dan harus dipenuhi oleh entity-entity tersebut sehingga tercapainya sebuah normalisasi. Suatu entity dikatakan dalam bentuk normal apabila entity tersebut memenuhi aturan pada bentuk normal. Proses normalisasi dilakukan secara bertingkat. Pada tingkat ketiga sebenarnya telah dapat menghasilkan suatu rancangan database yang baik. Namun, di proyek kami kali ini kami membuat normalisasi ini sampai ke tingkat kelima. Berikut penjelasannya. Yang pertama, tabel 0F. Tabel 0F ini sama dengan bentuk tidak normal. Bentuk ini merupakan kumpulan data yang akan disimpan, tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu, dan dapat saja data tidak lengkap ataupun terduplikasi. Dan data juga dikumpulkan apa adanya. Berikut dapat dilihat pada layar tabel 0F yang sudah kami buat. Selanjutnya, tabel 1F. Tabel 1F ini sama dengan bentuk normal pertama. Suatu tabel dikatakan dalam bentuk normal pertama atau tabel 1F bila setiap kolom bernilai tunggal untuk setiap baris. Ini berarti bahwa nama kolom yang berulang cukup diwakili oleh sebuah nama kolom, atau tidak perlu adanya indeks dalam memberi nama kolom. Berikut tabel 1F yang sudah kami buat. Selanjutnya, tabel 2F. Tabel 2F adalah relasi yang memenuhi 1F dan setiap atribut bukan primary key, memiliki ketergantungan fungsional penuh pada primary key. Jadi, ada dua hal yang berkaitan dengan relasi 2F, yaitu primary key dan ketergantungan fungsional. Berikut tabel 2F yang sudah kami buat untuk proyek kami kali ini. Selanjutnya, tabel 3F. Relasi 3F adalah relasi yang memenuhi 1F, 2F, dan atribut yang bukan primary key, yang tidak memiliki ketergantungan transitif pada primary key. Di sini kami juga telah menyertakan tabel 3F yang sudah kami buat untuk proyek ini. Selanjutnya, tabel 4F. Relasi 4F adalah relasi yang memenuhi 1F, 2F, dan 3F. Bentuk normal keempat berkaitan dengan sifat ketergantungan banyak nilai atau multi-valued dependency pada suatu tabel yang merupakan pengembangan dari ketergantungan fungsional. Berikut tabel 4F yang kami buat untuk proyek kami kali ini. Yang terakhir, terdapat tabel 5F. Relasi 5F adalah relasi yang memenuhi 1F, 2F, dan 4F. Pada normalisasi terakhir ini berguna untuk merevisi apabila adanya normalisasi sebelumnya masih ada yang kurang sampai, sekiranya sudah sangat cocok untuk dibuat menjadi database. Tabel 5F dapat dilihat di layar. Baiklah, memasuki bab selanjutnya yaitu Entity Relationship Model atau ERM. ERM ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudari Tarisa. Kepada Saudari Tarisa, saya persilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan Entity Relationship Model atau ERM. Entity Relationship Model atau ERM merupakan model yang digunakan untuk menggambarkan secara konseptual hubungan antar entitas dalam suatu database. Model tersebut selanjutnya akan digambarkan sebagai Entity Relationship Diagram atau ERD. Aspek utama dari Entity Relationship Model atau ERM yaitu ada satu entity. Entity atau entitas adalah sekumpulan objek dengan properti yang sama. 2. Relationship type. Relationship type adalah sebuah set asosiasi yang memiliki hubungan antar entitas. 3. Atribut. Atribut adalah sebuah kolom yang memiliki nama pada sebuah relasi. 4. Key. Key adalah sebuah field yang digunakan untuk mengidentifikasi satu atau lebih atribut secara unik untuk mengidentifikasi setiap record. 5. Kardinalitas rasio. Kardinalitas rasio adalah sejumlah kemungkinan entitas A berpartisipasi dengan entitas B dalam satu relationship. Berikut ERM pada database toko kosmetik yang kami buat. Pada tabel petugas dihubungkan ke tabel penjualan. Pada tabel penjualan ada 4 tabel yang dihubungkan, yaitu ada 3 tabel, maaf saya ralat, ada 3 tabel yang dihubungkan. Ada tabel petugas, customer, diskon penjualan, dan rincian penjualan. Selanjutnya pada tabel detail barang ada 2 tabel yang dihubungkan, yaitu tabel rincian penjualan dan barang. Pada tabel barang ada 2 tabel yang dihubungkan, yaitu tabel detail barang dan rincian pembelian. Pada rincian pembelian ada 2 tabel yang dihubungkan, yaitu pembelian dan barang. Pada tabel pembelian ada 2 tabel yang dihubungkan, yaitu rincian pembelian dan supplier. Berikut desain PHP MyAdmin. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya memasuki ke bab 5, yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Untuk selengkapnya, ERD ini akan dijelaskan oleh saudari kita, Salsabila Larasati. Kepada Salsabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD merupakan diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Fungsi dari ERD ini yang pertama, membantu menganalisis suatu database dengan cara yang lebih cepat dan juga lebih murah. Yang kedua, mampu menjalankan relasi antar data yang mempunyai keterkaitan berdasarkan objek yang dihubungkan dengan suatu relasi khusus. Yang ketiga, membantu menjalankan dokumentasi data yang terdapat dalam suatu database dengan cara melakukan analisis dan identifikasi pada setiap objek ataupun entitas serta relasinya. Dan yang keempat, melakukan suatu pengujian model yang sebelumnya sudah dibuat. Berikut ERD pada database toko kosmetik yang kami buat. Pada ERD ini terdapat beberapa kardinalitas. Yang pertama, dari supplier ke barang. Kardinalitasnya one to many, karena setiap supplier dapat menyuplai lebih dari satu barang. Namun satu barang tidak bisa disuplai oleh banyak supplier. Yang kedua, ada dari barang ke customer. Kardinalitasnya adalah many to many, karena setiap barang dapat dibeli oleh lebih dari satu customer, karena setiap jenis barang mempunyai stok. Begitu juga sebaliknya, setiap customer dapat membeli lebih dari satu barang. Yang ketiga, ada dari petugas ke penjualan. Kardinalitasnya adalah one to many, karena setiap petugas dapat menangani lebih dari satu transaksi penjualan. Namun, satu transaksi penjualan tidak bisa dilayani oleh banyak petugas. Yang keempat, dari petugas ke pembelian. Kardinalitasnya one to many, karena setiap petugas dapat menangani lebih dari satu transaksi pembelian. Namun, satu transaksi pembelian tidak bisa dilayani oleh banyak petugas. Dan yang terakhir, dari diskon penjualan ke penjualan. Kardinalitasnya one to many, karena setiap diskon penjualan dapat digunakan pada lebih dari satu transaksi penjualan. Namun satu transaksi penjualan tidak bisa menggunakan lebih dari satu diskon penjualan. Selanjutnya atribut pada ERD yang kami buat, yang pertama ada atribut multi-value, yaitu di rincian pembelian dan rincian penjualan. Karena di dalam rincian pembelian, berisi ID pembelian yang memiliki beberapa ID detail barang. Hal ini dikarenakan pada satu kali transaksi pembelian atau satu ID pembelian dapat dilakukan pembelian terhadap beberapa barang. Begitu pula dengan rincian penjualan. Yang kedua juga ada atribut composite.
yaitu di rincian pembelian dan rincian penjualan. Karena di dalam rincian pembelian terdapat beberapa atribut lain, yaitu ID pembelian, ID detail barang, dan jumlah barang. Begitu pula dengan rincian penjualan, terdapat beberapa atribut lain, yaitu ID penjualan, ID detail barang, dan jumlah barang. Sekian, kembali ke moderator. Terima kasih, Saudari Bella, untuk penjelasannya. Memasuki bab ke-6. Bab ke-6 ini membahas tentang detail tabel. Berikut sudah kami paparkan beberapa detail tabel yang kami buat untuk proyek kali ini. Yang pertama ada tabel supplier, kedua tabel barang, ketiga tabel detail barang, keempat tabel diskon penjualan, kelima tabel customer, keenam tabel petugas, selanjutnya tabel pembelian, lalu tabel rincian pembelian, selanjutnya tabel penjualan, dan yang terakhir tabel rincian penjualan. Bab ke-7 lalu memasuki bab ke-7. Bab ke-7 ini membahas mengenai basis data. Berikut kami tampilkan screenshot dari basis data yang kami buat untuk proyek kali ini. Basis data ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tabel master. Tabel master ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada tabel barang, kedua tabel detail barang, ketiga tabel customer, keempat tabel diskon penjualan, kelima tabel petugas, dan yang terakhir tabel supplier. Dan yang kedua, terdapat tabel transaksi. Tabel transaksi ini juga dibedakan menjadi beberapa tabel. Yang pertama itu ada tabel pembelian, yang kedua tabel penjualan, selanjutnya tabel rincian pembelian, berikutnya tabel rincian penjualan, dan yang terakhir tabel rincian penjualan.